Sarung Al-Samsi. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan dua organisasi Angkatan Muda, Nahdlatul Ulama, dan Aliansi Muda Muhammadiyah perihal tayangan mensrea di salah satu platform tayangan streaming. Laporan berkenaan dengan dugaan pencemaran nama baik yang disampaikan dalam tayangan mensrea. Diguyur hujan lebat, banjir susulan kembali terjang Kabupaten Aceh Tengah Aceh. Akibatnya puluhan desa kembali terisolasi disebabkan akses jalan kembali putus. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Prita Zeka. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Puting beliung menerjang kawasan Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan parah di area parkir, sejumlah pohon tumbang dan 3 penerbangan dialihkan ke Semarang. Puting beliung menerjang kawasan Terminal 1 Bandara Internasional Juanda pada Kamis 8 Januari 2026 sore. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan parah di area parkir, sejumlah pohon tumbang. Beruntung tidak terdapat korban jiwa atas kejadian ini. Selain itu ada 3 penerbangan dialihkan ke Semarang. Keadaan ini pun dibenarkan oleh General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Thohir lewat sambungan seluler, di mana Thohir menjelaskan para petugas terkait sedang melakukan penanganan dan pembersihan agar area dapat kembali normal dengan tetap mengutamakan keselamatan. Sementara itu, pihak Angkasa Pura I Bandara Juanda memastikan seluruh fasilitas terminal dan area sisi udara dalam kondisi aman pasca cuaca ekstrim baru saja terjadi. Pemirsa, pabrik produsen styrofoam di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar Kamis sore. Masih dalam pemadaman. Untuk pos-pos terdekat bantuan tolong diluncurkan. Asap tebal membubung dari pabrik produsen styrofoam yang terbakar di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan mudah membesar dan meludeskan hampir seluruh bahan baku pembuat styrofoam yang ada di dalam bangunan. Sejumlah karyawan yang saat itu tengah bekerja panik menyelamatkan bahan baku styrofoam yang belum terbakar dan membantu petugas damkar memadamkan api. 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dikerahkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam proses pemadaman. Petugas pemadam kebakaran menyatakan diduga api pertama kali muncul dari salah satu mesin bahan baku styrofoam. Pemirsa, seorang perempuan menjadi korban penjamretan di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia sempat terseret motor pelaku sejauh beberapa meter. Video penjamretan di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara tersebut terekam kamera CCTV dan beredar di
media sosial. Korban terseret karena berusaha mempertahankan tasnya yang telah dijamret oleh pelaku. Hingga kini, kasus penjamretan tersebut ditangani oleh kepolisian Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kepolisian berhasil menangkap seorang pelaku penjamretan yang menyasar tas seorang wanita hingga terseret di area Ruko Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara Minggu kemarin. Pelaku yang ditangkap eksekutor yang merampas tas milik korban hingga korban terseret merupakan seorang residivis. MD 22 tahun ditangkap pihak kepolisian unit Reskrim Polsek Kelapa Gading di sebuah rumah kontrakan di Kampung Kandang, Kelapa Gading, Jakarta Utara saat sedang berpesta sabu pada Selasa kemarin. Dari hasil penangkapan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sepeda motor serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Diketahui pelaku MD merupakan eksekutor yang merampas tas milik korban hingga korban terseret sejauh 3 meter. Sementara handphone milik korban dijual oleh pelaku senilai 2 juta rupiah dan digunakan untuk membeli narkotika. MD juga merupakan residivis yang baru saja keluar dari lapas Cipinang 1 bulan yang lalu. Pelaku kerap melakukan aksi penjamretan di wilayah Kelapa Gading dengan menyasar korbannya seorang wanita yang sedang lengah. Kini polisi tengah memburu pelaku R, rekannya MD yang berperan sebagai joki saat aksi penjamretan dilakukan. Para tersangka menarik paksa tas milik korban berisi HP merek iPhone 16 Pro warna hitam beserta surat-surat berharga yang dipegang dengan tangan kanan. Pada saat itu korban berusaha mempertahankan tasnya dan terjadi penyeretan, terseret kurang lebih 3 meter. Korban terseret 3 meter, terjatuh ke aspal dan tersangka melarikan diri, 2 orang tersangka. Dan alhamdulillah wasyukurillah dari unit reskrim Polsek Kelapa Gading berhasil mengamankan eksekutor utama, yaitu tersangka MD, laki-laki 20 tahun, peran dengan eksekutor merampas tas milik korban dengan tangan kiri. Untuk tersangka karena mencoba untuk melawan petugas, kami melakukan tindakan tegas terukur kepada tersangka. Jadi kami himbau untuk tersangka lainnya masih dalam pengejaran agar segera menyerahkan diri. Tersangka MD ini mengakui bahwa memang benar telah melakukan perampasan milik korban, perampasan tas milik korban, bersama dengan tersangka LA yang saat ini statusnya masih DPO. Kemudian barang bukti berupa HP iPhone 16 Pro sudah dijual kepada tersangka lainnya berinisial LAP yang saat ini juga sebagai DPO dan dijual sebesar 2 juta rupiah, di mana uang hasil penjualan barang rampasan tersebut digunakan untuk berpesta narkoba. Bahwa tersangka MD yang saat ini sudah kami tangkap merupakan residivis yang baru keluar kurang lebih 1 bulan dari lapas atas kejahatan sebelumnya berupa kepemilikan sajam dan pencurian dengan pemberatan, jamret juga. Pemirsa, aksi tendangan kungfu kembali terjadi dalam laga sepak bola tanah air kali ini antara KV Jogja versus UAD FC di Liga 4 DIY. Peristiwa terjadi di lapangan Siti Mulyo, Piyungan, Bantul. Insiden terjadi di menit 72 saat pemain KV Jogja FC
Dwi Aan terlihat mengangkat kaki terlalu tinggi hingga menyerupai tendangan kungfu. Aksi itu mengenai kepala pemain UAD, Amirul, yang langsung terjatuh memegangi kepalanya. Asprof PSSI DIY menjatuhkan sanksi kepada Dwi Aan dengan hukuman membayar denda Rp1 juta dan larangan beraktivitas sepak bola seumur hidup. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan dua organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah perihal tayangan mensrea di salah satu platform tayangan streaming. Laporan berkenaan dengan dugaan pencemaran nama baik yang disampaikan dalam tayangan mensrea. Materi yang disampaikan dianggap mengandung tuduhan fitnah dan menebarkan isu yang menimbulkan kegaduhan. Pelapor sekaligus membawa barang bukti terkait materi yang disampaikan. Salah satu seniman stand up komedian ini yang menjadi rangkaian kita tadi siang, kita melakukan aksi yang terus kemudian kita melaporkan beliau begitu. Kalau boleh tahu dalam kasusnya ditanggapi sini ya. Siap. Pemirsa, terobsesi jadi pramugari, seorang wanita nekat menggunakan atribut maskapai penerbangan saat terbang dari Palembang ke Jakarta. Namun di dalam kabin pesawat, para kru dan pramugari curiga karena tidak kenal dengan KN sehingga diinterogasi selama dalam perjalanan menuju Jakarta. Sesampai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, wanita cantik asal Palembang ini diserahkan ke Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan sementara, KN pramugari gadungan sudah mendaftar jadi pramugari namun tertipu. Kerugian mencapai Rp30 juta sehingga untuk menutupi malu mengaku sudah bekerja sebagai pramugari. Pemirsa, informasi selengkapnya mengenai dengan pramugari gadungan ini akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di kabar utama. Pemirsa, pramugari gadungan yang sempat menghebohkan jagat media sosial akhirnya secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada pihak maskapai penerbangan dan masyarakat luas. Perempuan bernama Nisha yang sebelumnya viral karena menyamar sebagai awak kabin menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui video singkat yang beredar di berbagai media sosial. Dalam video tersebut, Nisha tampak masih menggunakan atribut menyerupai seragam pramugari sebagai di sebuah maskapai penerbangan. Ia menyampaikan penyesalan atas tindakan yang telah menimbulkan kegaduhan. Permohonan maaf tersebut disampaikan secara khusus kepada maskapai penerbangan yang ikut terseret akibat aksi penyamarannya. Saya Hairunisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026.
Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terkait hasil penyelidikan kasus pramugari gadungan yang sempat menghebohkan jagat media sosial, berikut pernyataan Ibtu Agung Pujianto selaku Kanit Subdit Indak Polresta Suta dalam program Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, berdasarkan hasil penyelidikan bahwa yang bersangkutan ini menggunakan pakaian pramugari beserta atributnya itu untuk membuktikan kepada orang tuanya bahwa yang bersangkutan ini sudah bekerja sebagai pramugari Batik Air. Namun pada kenyataannya bahwa yang bersangkutan ini tidak lulus seleksi penerimaan pramugari Batik Air. Demikian, Mbak. Ya, Pak Agung, adakah pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pelaku? Sampai dengan saat ini belum ada pihak yang dirugikan atas perbuatan yang bersangkutan menggunakan pakaian pramugari. Tindakan sejauh ini yang kemudian dilakukan oleh pihak Polresta terhadap FN ini seperti apa, Pak Kanit? Baik, untuk tindakan dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta terhadap yang bersangkutan, yang pertama kita melakukan pemeriksaan, kemudian kita melakukan penyelidikan, dapat atribut dan pakaian tersebut dari mana, kemudian juga kita telah memulangkan yang bersangkutan dengan dijemput oleh temannya yang dianggap sebagai keluarga. Demikian. Artinya sampai dengan saat ini bagaimana proses hukum, akankah tetap dilanjutkan, Pak Agung? Sampai dengan saat ini untuk proses penyelidikan masih berlanjut karena kita masih mendalami apakah perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan ini masuk dalam unsur tindak pidana atau tidak. Informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian, Pak, dari mana sebenarnya atribut-atribut tersebut didapatkan? Berdasarkan hasil pemeriksaan untuk pakaian dan atribut, yang bersangkutan dapatkan dari toko online yang ada di daerah Jakarta. Demikian. Saat menumpangi pesawat dan kemudian diketahui oleh kru dan juga awak pesawat lainnya, apakah memang pelaku ini berada di tempat duduk penumpang ataukah ikut bersama kru lainnya? Jadi pada saat ditemukan oleh kru maskapai Batik Air bahwa yang bersangkutan ini memang sebagai penumpang dan memiliki tiket serta boarding pass-nya ada dan saat itu sedang duduk sesuai dengan tempat duduknya. Sebelumnya di tahun berapa, Pak, KN ini mencoba untuk kemudian mendaftar pramugari dan juga sempat ditipu? Jadi yang bersangkutan ini pada sekitar bulan September tahun 2024 sudah daftar seleksi pramugari, kemudian terakhir sampai di bulan Juni 2025 yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus dalam seleksi pramugari Batik Air. Pemirsa, dalam KUHP baru, salah satu pasal yang menuai sorotan publik adalah pasal nikah siri dan poligami ilegal yang diancam pidana penjara. MUI mengapresiasi langkah pemerintah terkait KUHP baru, namun MUI mengkritisi ancaman pidana dalam pasal nikah siri dan poligami. Dalam KUHP baru, negara menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terutama bagi perempuan dan anak. Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, termasuk praktik nikah siri, berpotensi dipidana jika menimbulkan kerugian atau dilakukan dengan unsur kesengajaan melanggar hukum. Tidak hanya nikah siri, praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan juga masuk dalam kategori tindak pidana. Pelaku terancam hukuman penjara hingga 6 tahun, sebuah ancaman pidana yang jauh lebih berat dibandingkan ketentuan sebelumnya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah pemerintah terkait KUHP baru. Namun MUI mengkritisi ancaman pidana dalam pasal nikah siri dan poligami yang dianggap tidak tepat. Ternyata setelah diumumkan ya ada hal-hal yang mengganggu ya, seperti masalah nikah siri gitu ya, di mana orang kalau melakukan nikah siri itu akan dikenakan sanksi pidana ya. Saya lupa berapa tahun itu, dan kalau orang berzina malahan lebih rendah hukumannya daripada nikah siri kan. Padahal nikah siri secara syariah asal terpenuhi syarat dan rukunnya itu tidak bermasalah. Ya asal terpenuhi syarat dan rukunnya gitu kan. Tapi pertanyaan saya adalah ya kenapa kok dijadikan dipidana gitu kalau orang melakukan nikah siri? Kenapa tidak masuk ke dalam ranah terdata? Bagi saya terpikir ya. Ya oleh karena itu mungkin barangkali ini perlu didiskusikan ya. Pemerintah menegaskan peraturan ini bukan untuk mengkriminalisasi ajaran agama, melainkan memastikan kepastian hukum, serta mencegah penyalahgunaan praktik perkawinan yang merugikan pihak lain. Lantas, bagaimana pelaksanaan dan aturan hukum nikah siri dan poligami? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, MUI mengapresiasi langkah pemerintah terkait KUHP baru, namun MUI mengkritisi ancaman pidana dalam pasal nikah siri dan poligami. Berikut penjelasan Ketua MUI bidang fatwa Profesor Asrorun Niam Soleh. Nah, salah kaprah memahami KUHP yang mendasarkan pasal 402, 403 terhadap perkawinan yang dianggap ada penghalang yang sah. Nah, salah satunya ditafsirkan adalah soal poligami yang tidak memperoleh izin istri. Kemudian pernikahan yang tidak dicatatkan, itu dianggap sebagai penghalang yang sah. Saya kira ini perlu diluruskan dalam konteks tafsirnya. Karena perkawinan di dalam Undang-Undang 174 tentang perkawinan adalah domain agama di dalam menentukan keabsahannya, maka syarat rukun perkawinan kembali kepada ketentuan agama. Nah, karena itu penghalang yang sah yang dimaksud adalah penghalang perkawinan yang menyebabkan terhalanginya keabsahan perkawinan, tentu rujukannya adalah ketentuan agama. Dan ini juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Contoh, kalau itu dipahami secara proporsional, maka akan ada harmoni antara KUHP dengan ketentuan fikih. Tetapi kalau pasal itu dijadikan dasar untuk mengkriminalisasi perkawinan siri karena tidak dicatatkan, atau poligami karena tidak diizinkan oleh istri, sementara itu adalah urusan administratif keperdataan, dan akhirnya kemudian dikriminalisasi, ini bermasalah dari sisi norma maupun dari sisi logika hukumnya. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bonus bagi para atlet dan pelatih peraih medali SEA Games 2025. Kabar selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, dua relawan yang sedang menyeberang membawa bantuan untuk korban bencana alam di Desa Payung, Kabupaten Aceh Tengah hanyut terbawa arus sungai. Inilah detik-detik anggota TNI dibantu warga berusaha menyelamatkan dua relawan yang hanyut. Kedua pria tersebut terseret arus sungai setelah putusnya tali slip sebagai jembatan penyeberangan. Kedua relawan tersebut sempat terbawa arus sejauh 50 meter. Beruntung sejumlah anggota TNI dan warga yang sigap berhasil menyelamatkan mereka.
Anggota TNI dan warga yang berada di kawasan setempat langsung berhamburan melompat ke dalam sungai dan membantu menyelamatkan relawan tersebut. Pasca kejadian, akses jembatan seling ini ditutup sementara untuk perbaikan agar tidak ada lagi warga dan relawan yang terjatuh. Lima kecamatan di Aceh Timur Aceh terendam banjir. Ketinggian air yang merendam permukiman warga berkisar 50 hingga 100 cm. Hujan yang turun terus-menerus mengakibatkan sungai di pedalaman Aceh Timur Aceh meluap. Air dengan deras memasuki pekarangan rumah warga di 5 kecamatan di Aceh Timur. Selain permukiman, banjir juga menutup akses jalan lintas kecamatan yang menghubungkan antara Kecamatan Banda Alam dan Kecamatan Indra Makmur. 5 kecamatan yang terendam banjir yaitu Kecamatan Pande Bidari, Kecamatan Indra Makmur, Kecamatan Julok, Kecamatan Banda Alam, serta Kecamatan Simpang Ulim. Rata-rata ketinggian yang merendam permukiman warga yaitu berkisar 50 hingga 100 cm. Pemirsa, diguyur hujan lebat, banjir susulan kembali terjang Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Akibatnya puluhan desa kembali terisolasi disebabkan akses jalan kembali putus. Di Desa Kampung Karawang dan Desa Tanjung, banjir yang memutuskan akses jalan sempat membuat sejumlah warga sedang melintas terjebak di tengah jalan yang putus. Ibu ini mau pulang ke arah Pamu. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Bang, pakai kayu tarik. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi bencana banjir di Desa Juuh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Wapres Gibran melihat langsung dampak kerusakan infrastruktur akibat banjir besar yang terjadi pada akhir Desember 2025. Kunjungan Gibran diawali dengan mendatangi sebuah sekolah dasar yang terdampak. Di Kabupaten Balangan, total ada 21 sekolah yang terdampak. Wapres menyampaikan harapannya agar proses pembelajaran di sekolah-sekolah terdampak dapat segera difungsikan kembali seiring upaya pemulihan pasca bencana yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Wakil Presiden menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung upaya pemulihan baik di sektor pendidikan maupun infrastruktur agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal. Yang telah menyempatkan menyemangati kami di sini sehingga nantinya harapan kami semoga cepat pulih ya. Kita koordinasi terus dengan Pak Gubernur, Bupati. Tadi kita sudah melihat beberapa lokasi yang ada di tebing tinggi tadi udah pemulihan ya. Ini mungkin yang harus dapat atensi khusus ya. Nanti kami kebut lagi karena di Kalsel ini harus kita tangani juga ya, selain Aceh, Sumatera dan Sumatera Barat. Ya. Oke, terima kasih. Pemirsa, BNPB terus melakukan evaluasi pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana sebagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera Barat. BNPB terus melakukan evaluasi pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat. Hari ini sebanyak 13 pemerintah kabupaten kota menggelar R3P di Auditorium Kantor Gubernur Sumatera Barat pada Kamis 8 Januari 2026. Bupati 50 kota. Agenda R3P atau Rapat Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Sumatera Barat ini membahas mengenai data kerusakan dan kerugian secara rinci.
terukur serta diklasifikasi sesuai kategori yang telah ditetapkan. R3P rampung selanjutnya akan mengusulkan ke pemerintah pusat agar anggaran dapat disentralisasi kepada masyarakat yang terdampak bencana agar seluruh tahap pemulihan berjalan efisien dan tepat sasaran. Dan saya yang langsung memimpin di Sumatera Barat itu merasakan bagaimana informasi-informasi yang masuk, baik itu dari kita, dari pemerintahan, maupun informasi dari masyarakat, dan itu kita dengar semua. Dan satu kalimat yang tidak bisa tidur itu adalah jangan kami ditempatkan lagi di tempat yang sudah sulit ini. Jadikanlah kami manusia yang bisa hidup optimis ke depan. Makanya dari kata masyarakat itu saya selalu pegang dan itu saya selalu sampaikan kepada semua bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan juga Pak. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bonus bagi para atlet dan pelatih peraih medali SEA Games 2025. Upacara penyerahan dilakukan di Istana Negara petang tadi. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Kontingen Prabowo Indonesia Subianto, tampil gemilang dalam SEA Games 2025 dengan menempati peringkat 2 setelah meraih 91 medali emas, 112 perak, dan 130 perunggu. Raihan medali kontingen merah putih di SEA Games 2025 melampaui target. Presiden Prabowo menyerahkan bonus secara simbolis kepada atlet-atlet berprestasi di SEA Games ke-33 yang berlangsung di Thailand. Presiden juga mengungkapkan apresiasinya terhadap prestasi kontingen merah putih. Total bonus yang diberikan pemerintah mencapai 465,250 miliar rupiah. Kepala negara, kepala pemerintah, dan sebagai pribadi menyampaikan terima kasih saya kepada saudara-saudara sekalian atas keberhasilan saudara menjaga kehormatan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dalam pembangunan sebuah negara, dalam perjuangan kebangkitan sebuah negara, olahraga adalah satu cermin daripada keberhasilan negara tersebut. Para olahragawan yang dipilih untuk mewakili bangsanya memberi suatu simbol, memberi suatu tanda bahwa bangsa itu bangsa yang kuat. Pemirsa, usai jeda berikut ini kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di kabar utama. Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam persidangan hari ini yang beragendakan tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa yang sebelumnya diajukan pada sidang perdana. Jaksa menolak nota perlawanan dan tetap pada dakwaan. Jaksa menekankan bahwa surat dakwaan yang telah dibuat disusun secara cermat dan jelas. Jaksa juga meminta agar hakim menolak eksepsi dari Nadiem untuk seluruhnya.
Berdasarkan uraian surat dakwaan, Nadiem bersama 3 terdakwa lainnya disebut telah merugikan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Nadiem disebut telah menyalahgunakan kewenangan saat menjabat sebagai Mendikbud-Ristek. Sekaligus dengan soft copy-nya. Kejaksaan Agung membantah soal penggeledahan penyidik di kantor Kementerian Kehutanan. Kapus Penkum Kejagung menyebut bahwa penyidik hanya melakukan pencocokan data dalam kasus tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kejaksaan Agung merespons soal giat penyidik di kantor Kementerian Kehutanan pada Rabu kemarin. Pihak Kejagung membantah informasi tentang penggeledahan untuk mencari barang bukti baru. Kejagung menyatakan kedatangan tim penyidik untuk mencocokkan data mengenai kasus tambang yang telah diusut sejak 2025 di Konawe, Sulawesi Tenggara. Kapus Penkum Kejagung juga mengatakan kegiatan ini bertujuan memperbaiki tata kelola kehutanan. Ada kegiatan teman-teman dari Gedung Bundar ke Kementerian Kehutanan menjelang siang, di mana kegiatan itu bukan penggeledahan, tapi pencocokan data, karena kebetulan tim Gedung Bundar sedang menangani perkara penyidikan dalam perkara kegiatan tambang di wilayah Konawe Utara. Dan tim penyidik sudah melakukan sebelumnya, ini dimulai dari tahun 2025, dari bulan September. Pemirsa, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Heliana, menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri sebagai tersangka terkait kasus dugaan penggunaan ijazah palsu. Heliana dicecar 25 pertanyaan mengenai proses perkuliahannya di Universitas Az-Zahra pada tahun 2011 silam. Pemeriksaan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Heliana berfokus pada validitas ijazah sarjana miliknya yang dikeluarkan oleh Universitas Az-Zahra pada tahun 2012. Heliana menjelaskan bahwa dirinya merupakan mahasiswa pindahan yang mengikuti kelas eksekutif pada hari Sabtu dan Minggu. Heliana juga telah menyerahkan ijazah asli, transkrip nilai, hingga foto wisuda kepada penyidik untuk disandingkan dengan bukti lainnya. Meskipun berstatus tersangka, Heliana tidak menjalani penahanan dan dinilai kooperatif oleh penyidik. Terkait dugaan ijazah palsu ini, perlu saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat jahat. Jadi tidak ada niat jahat dan kita juga tidak mengetahui tentang hal itu. Karena waktu pencalonan DPRD, baik pencalonan Bupati 2018, itu sudah diverifikasi oleh KPU dan ada berita acaranya kita sudah diserahkan. Heliana menunggu hasil uji laboratorium forensik atas tanda tangan rektor pada ijazah tersebut guna membuktikan keaslian dokumen akademiknya. Dari Jakarta, Naufan Zam dan Budiman, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang balita di Jatinegara, Jakarta Timur terjatuh dari lantai rumahnya saat orang tuanya tak berada di rumah. Korban bersama kedua saudaranya berada dalam posisi terkunci dari luar rumah. Ya Allah, kasihan banget bocahnya. Seorang balita berusia 3 tahun terjatuh dari lantai 2 rumah saat orang tuanya tak berada di dalam rumah. Ironisnya, korban terkunci di dalam rumah bersama 2 saudaranya yang masih berusia 7 tahun dan 2 tahun. Menurut warga, kebiasaan meninggalkan anak di rumah tanpa pengawasan bukan pertama kali terjadi. Dia lagi jemput sekolah kakaknya. Tapi untuk apa ninggalin anak ini emang sudah sering terjadi atau baru? Dia ninggalin, kalau lagi kerja juga ditinggalin, Pak. Bukan itu anak terluka di bagian mana tuh? Di sini, Pak, dagu. Kini petugas PPA Polres Jakarta Timur masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.
kemudian anak-anak ini tidak terurus dan bahkan kurus karena memang tidak ada yang mengasuh, ibunya mencari bekerja. Kemudian anak ini sering dikasih makan oleh tetangga-tetangganya lewat balkon dengan cara dilempar karena anak ini dikunci dari luar. Dia berteriak meminta tolong kepada tetangga, meminta makanan karena dia lapar. Sementara ketiga anak dititipkan di rumah pamannya. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka sepanjang hari ini dari berbagai penjuru tanah air. Kami hadirkan sebagian diantaranya untuk Anda dalam rangkuman Kilas Kabar berikut ini. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan dua organisasi, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Laporan berkenaan dugaan pencemaran nama baik dalam tayangan Mens Rea di salah satu platform tayangan streaming. Materi Panji dianggap mengandung tuduhan fitnah dan menebarkan isu yang menimbulkan kegaduhan. Kepada polisi, pelapor juga membawa barang bukti terkait materi tayangan. Banjir merendam 5 kecamatan di Aceh Timur, Aceh setelah hujan lebat berkepanjangan memicu meluapnya sejumlah sungai. Banjir berarus deras menggenangi permukiman warga dengan kedalaman sampai 1 meter. Selain itu, banjir juga menutup akses jalan lintas kecamatan. 5 kecamatan yang terdampak adalah Kecamatan Pandebidari, Indra Makmur, Julok, Banda Alam, serta Simpang Ulim. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang lanjutan dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sidang hari ini beragenda tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa yang dilakukan pada sidang perdana. Berdasar uraian surat dakwaan, Nadiem bersama 3 terdakwa lainnya disebut merugikan negara senilai 2,1 triliun rupiah menyalahgunakan kewenangan saat menjabat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, demikian kabar utama malam ini. Jangan lupa ikuti akun Instagram kami di @kabarutama.tv1 untuk kabar penting lainnya. Dan sesaat lagi, malam Anda akan ditemani oleh rekan Josephine Keja di program Kabar Hari Ini. Saya Prita Sega dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi,